Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke kebun. Bab 583, Gerakan Pedang Jatuh dari Langit, Alam Semesta di Dalam Pedang. Galaksi Book adalah alam semesta tersendiri, dan ketika ia menguasai Galaksi Book, itu setara dengan menguasai kekuatan alam semesta. Dengan kata lain, dia bisa menggabungkan sebagian alam semesta ke dalam pedangnya. Ye Guan memegang pedang di tangannya dan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan galaksi yang tak ada habisnya. Kekuatan ini begitu kuat hingga membuatnya merasa sedikit gugup. Setelah beberapa saat, Ye Guan perlahan membuka matanya, lalu melihat pedang di tangannya, ekspresinya sedikit serius. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan harta karun era Tuhan Yang Maha Esa ini. Kekuatan harta karun dari era Senyi ini bahkan lebih mengerikan dari yang dia duga. Segel dewa itu benar. Jika lawannya berada di puncaknya, dia dan saudara perempuannya belum tentu menjadi lawan. Segel ilahi masih satu tingkat lebih rendah. Setelah beberapa saat, Ye Guan meletakkan pedang di tangannya. Dia melihat ke meja di sampingnya. Di atas meja itu ada pintu tembaga seukuran telapak tangan. Ye Guan sedikit penasaran. Pada saat ini, Namu Yuan di samping tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Sekte Zudao." Ye Guan memandang Mu Yuan. "Zudaomen." Mu Yuan mengangguk, dengan ekspresi yang sangat serius. Ini adalah senjata pembunuh yang hebat. Dikatakan sebagai yang terkuat di antara 4 harta ilahi. Ini berisi formasi pembunuhan Dao yang sangat menakutkan. Senjata ini dibuat oleh dewa tertinggi Senyi sendiri. Ini sangat menakutkan. Ye Guan mengangguk sedikit, dan kemudian dia hendak mengambil gerbang pembunuh Dao. Tetapi pada saat ini, Mu Yuan tiba-tiba menghentikannya. "Tunggu sebentar." Ye Guan memandang Mu Yuan, dan Mu Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, formasi di dalam gerbang ini dibentuk oleh kumpulan pikiran pembunuh di dunia. Ketika orang biasa melakukan kontak dengan gerbang ini, pikiran itu pembunuhan akan mengikis kesadaran mereka dalam sekejap." Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi tertarik. Apakah itu terbentuk dari kumpulan pikiran pembunuh di dunia? Mu Yuan mengangguk. Ya, pada saat itu, Dewa tertinggi Senyi menggunakan kekuatan supernatural tertingginya untuk mengumpulkan semua pikiran pembunuh di dunia, dan kemudian memasukkan pikiran membunuh ini ke dalam sekte hukuman Dao, dan menjadikannya formasi. Ya, Tuan, sekte ini dikenal sebagai senjata paling berbahaya di dunia. Ini sangat kejam. Anda tidak boleh bersentuhan dengannya. Ye Guan tersenyum tipis. "Aku akan mencobanya." Membunuh pikiran? Dia tidak takut membunuh pikiran. Cuma bercanda. Dia berdarah gila. Melihat Ye Guan masih ingin mencoba, Mu Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu Tuan Ye, berhati-hatilah." Ye Guan mengangguk dan mengambil gerbang pembunuh Dao dengan tangan kanannya. Pada saat ini, mata Ye Guan tiba-tiba melebar. Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah, dan mereka segera mundur dengan kasar, karena niat membunuh dan permusuhan yang terpancar dari tubuh Ye Guan terlalu menakutkan. Ye An memandang Ye Guan, matanya penuh kekhawatiran, karena dia bisa merasakan darah gila di tubuh Ye Guan benar-benar terbangun saat ini. Begitu Ye Guan benar-benar menjadi gila, tidak ada seorang pun di lapangan yang bisa menekan garis keturunan kegilaannya. Pada saat ini, Ye Guan perlahan mengepalkan tangannya. Pada saat yang sama, darah fana dan darah Yan Huang di tubuhnya mulai bangkit, dan kemudian bersaing dengan darah gila. Melihat pemandangan ini, Mu Yuan tampak terharu dan terkejut. 3 garis keturunan di tubuh Ye Guan sangat menakutkan. Dalam keadaan normal, memiliki garis keturunan khusus akan menjadi luar biasa. Tetapi Ye Guan di depannya sebenarnya memiliki 3 garis keturunan khusus. Sungguh keterlaluan. Di bawah tekanan gabungan dari darah fana dan darah Yan Huang, kejernihan secara bertahap muncul di mata Ye Guan, dan kemudian,
Ye Guan dengan cepat melepaskan gerbang pembunuh Dao di tangannya. Saat dia melepaskan gerbang Zudao, dia mundur beberapa langkah. Setelah berhenti, dia perlahan menggenggam tangannya erat-erat dan darah gila di tubuhnya perlahan mereda. Setelah beberapa saat, Ye Guan berangsur-angsur kembali normal. Ye An menarik lengan Ye Guan dan berkata dengan cemas, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Tidak apa-apa." Saat dia mengatakan itu, dia melihat gerbang pembunuhan Dao di depannya dan hatinya terkejut. Pada saat itu, dia merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan niat membunuh itu begitu kuat sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Selain itu, dia juga merasakan aura misterius di sekte pembunuh Dao ini. Nafasnya sangat kabur, tapi dia tetap menahannya. Ye Guan memandang Mu Yuan dan berkata, "Tuanmu, saya merasakan nafas di sekte pembunuh Dao ini. Tahukah Anda apa itu?" Mu Yuan sedikit mengernyit. Aura. Ye Guan mengangguk. Setelah Mu Yuan merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Benda ini dibuat oleh Kamichi Jogami. Setelah dia membuatnya, dia memberikannya kepada Jenderal Dewa Jahat pada saat itu. Oleh karena itu, hanya Jenderal Dewa Jahat dan Kamichi Jogami yang harus menghadapinya. Segalanya relatif bisa dimengerti." Kamu memperhatikan gerbang pembunuhan Dao dalam diam untuk beberapa saat, lalu berkata dengan lembut, "Hal ini memang tidak sederhana." Dia tidak berani lagi mencoba mengendalikan sekte Tao ini dengan mudah, karena hal ini bisa membuat garis keturunan gilanya menjadi semakin gila. Namun, bisa digunakan saat putus asa. Hal ini setara dengan meningkatkan garis keturunan gila yang menyamar. Ye Guan menoleh untuk melihat rak buku di sekitarnya. Dia meliriknya, beberapa di antaranya ditulis oleh Senyi sendiri, dan beberapa dikumpulkan oleh Senyi. Segera, mata Ye Guan tertuju pada salah satu buku kuno berwarna hitam. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan buku kuno hitam itu perlahan melayang di depannya. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa buku kuno itu penuh dengan rune misterius kuno. Kamu tampak sedikit bingung. Dia menyerahkan buku kuno itu kepada Mu Yuan di sampingnya, dan Mu Yuan juga melihatnya dengan kebingungan di wajahnya. Melihat ekspresi Mu Yuan, Ye Guan sedikit terkejut. Mu Lao juga tidak mengenalinya. Mu Yuan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu." Ye Guan tiba-tiba bingung. Mu Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini bukan tulisan zaman kita." Ye Guan melihat lebih dekat pada buku kuno hitam itu, dan kemudian dia mengintegrasikan kesadaran spiritualnya ke dalamnya. Namun, begitu kesadaran spiritualnya bersentuhan dengan buku kuno itu, buku itu menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut karena kesadaran spiritualnya tidak bisa masuk. Sesuatu yang menarik, Ye An tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh buku kuno hitam itu. Ye Guan bertanya, "Apa?" Setelah Ye An merenung sejenak, dia berkata, "Hal ini sedikit istimewa. Kamu harus berhati-hati." Ye Guan sedikit penasaran, "Apa yang kakak temukan?" Ye An menggelengkan kepalanya. "Itu hanya intuisi." "Intuisi?" Ye Guan terkejut sesaat lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ye An melirik Ye Guan dan berkata, "Lupakan saja jika kamu tidak percaya." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku percaya." Karena intuisinya juga merasakan ada bahaya. Ye Guan meletakkan buku kuno misterius di tangannya kembali ke tempat asalnya, dan kemudian matanya tertuju pada sebuah cincin tidak jauh dari sana. Cincin ini seluruhnya terbuat dari emas dengan satu kata di permukaannya, 1. Setelah masuk, Ye Guan menemukan bahwa Mu Yuan sedang melihat cincin itu secara sengaja atau tidak sengaja. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan cincin itu terbang ke tangannya. Ketika kesadarannya memasuki cincin itu, dia terkejut sesaat dan kemudian sudut mulutnya sedikit terangkat. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia meletakkan cincin itu. Mu Yuan melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa.
Ye An juga melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menoleh ke arah Ye An, kakak kamu tetap di sini dan ambil apapun yang kamu lihat. Jangan sopan, milikku adalah milikmu. Mendengar perkataan Ye Guan, Sinu dan Mu Yuan sama-sama sedikit terkejut. Tahukah Anda, masih banyak benda dewa di kuil ini, dan semuanya adalah harta dewa Guan En tidak keberatan. Apa milikku adalah milikmu. Hubungan kedua bersaudara ini secara umum tidak baik. Ye An sedikit mengangguk, oke. Mendengar perkataan Ye An, Sinu dan Mu Yuan menggelengkan kepala dan tersenyum. Ye An sama sekali tidak sopan. Tentu saja, Mu Yuan lebih berpikir. Menurutnya, meskipun harta suci di depannya ini sangat berharga, kedua bersaudara itu sebenarnya tidak terlalu menghargainya. Dengan kata lain, kedua bersaudara ini telah melihat dunia, dan dunia ini sangat besar. Setelah Ye Guan meninggalkan menara kecil, Mu Yuan tiba-tiba muncul di hadapannya. Mu Yuan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, kita bisa menaklukkan dua binatang Yin dan Yang. Setelah menaklukkan dua binatang Yin dan Yang, masih akan ada beberapa dewa jenderal dan dewa. Ye Guan tiba-tiba bertanya, bagaimana kekuatanku dibandingkan dengan dua binatang Yin dan Yang? Mu Yuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, seharusnya ada sedikit perbedaan. Ye Guan tersenyum dan berkata, Senior Mu Yuan, saya lebih lemah dari mereka, apakah menurut Anda mereka akan mengikuti saya? Mu Yuan berkata dengan suara yang dalam, kamu memiliki segel dewa, mereka. Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku lemah. Bahkan jika mereka mengikutiku, mereka tidak tulus, hanya karena segel ilahi. Pengikutan seperti ini tidak ada artinya. Oleh karena itu, prioritas utamaku adalah meningkatkan kekuatanku daripada mencari yang disebut penolong. Jika saya kuat dan cukup baik, mereka akan bersedia mengikuti saya. Jika saya tidak kuat dan cukup baik, bahkan jika mereka mengikuti saya, tidak ada artinya jika saya pergi mencari mereka, berita pasti akan bocor. Jika dunia tahu bahwa saya telah memperoleh warisan Senyi, saya akan diburu tanpa henti. Benda luar dan kekuatan luar bukanlah hal yang mustahil. Namun Anda adalah intinya. Yang harus dia lakukan sekarang bukanlah mencari penolong kemana-mana lalu segera melawan dewa-dewa tersebut, melainkan mengembangkan dan meningkatkan kekuatannya. Suatu hari, jika saya cukup kuat, saya akan mengangkat tangan dan bawahan setia Senyi pasti akan datang bergabung dengan saya. Sekalipun dia tidak datang, itu tidak masalah baginya. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Mu Yuan meliriknya, merasa sedikit terkejut. Jika orang biasa mendapatkan warisan Senyi, mereka mungkin melayang ke suatu tempat, tetapi Tuan Muda Ye di depannya ini dapat menenangkan dirinya dan mengenali dirinya dengan jelas. Karena dia tahu bahwa meskipun Ye Guan sekarang menaklukkan para jenderal yang ditinggalkan oleh Senyi, orang-orang itu mungkin tidak akan mengikutinya. Mereka tidak hanya tidak akan mengikuti, mereka bahkan akan memiliki pemikiran lain, lagi pula kekuatan Ye Guan saat ini belum cukup kuat. Mu Yuan menarik kembali pikirannya dan kemudian berkata, itu karena aku tidak berpikir dengan hati-hati. Ye Guan tersenyum dan kemudian berkata, Senior Mu Yuan, kamu bisa memasuki menara kecil untuk berlatih. Mu Yuan mengangguk dan kembali ke menara kecil. Bagaimanapun, dia memiliki status khusus dan dapat dengan mudah terlihat di luar. Ye Guan memandangi gadis berdosa yang keluar dari samping. Gadis berdosa itu berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu benar-benar tidak akan kembali ke dunia yang penuh dosa bersamaku? Dia masih berharap Ye Guan bisa kembali ke Xinzhou bersamanya. Selama identitas Ye Guan terungkap, itu pasti akan menjadi hal yang menarik bagi dunia yang penuh dosa. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Apalagi yang ingin dikatakan gadis berdosa itu? Ye Guan berkata dengan tenang, saya tahu apa yang Anda pikirkan, Anda ingin mengubah situasi dunia dosa, tetapi Anda harus memahami bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, terutama karena saya tidak melakukannya, hormatilah dewa dunia dosamu. Ini saatnya untuk memahaminya. Jadi sekarang semuanya berjalan seperti biasa.
Gadis yang bersalah itu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan, berapa lama aku harus menunggumu? Ye Guan Dao, jika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, saya akan mengambil tindakan. Setelah berpikir sejenak, gadis yang bersalah itu mengangguk, aku mendengarkanmu. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan 5 sumber leluhur perlahan melayang di depan gadis berdosa itu, tingkatkan kekuatanmu dulu, dan tunggu pemberitahuanku. Gadis yang bersalah tidak menolak, menyingkirkan sumber leluhurnya, lalu berkata, jika kamu butuh sesuatu, datang saja langsung padaku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Setelah gadis yang bersalah itu pergi, Ye Guan hendak pergi, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat sekeliling. Setelah matanya menjelajahi bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya, dia melihat pedang jatuh lurus ke bawah, dan kemudian alam semesta galaksi itu langsung dimusnahkan. Bab 584 Keturunan 5 Dewa Besar. Ye Guan tertegun pada awalnya, dan kemudian melihatnya dengan saksama. Namun, pedang itu telah menghilang. Hancurkan galaksi dengan satu pedang. Ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius tanpa disadari, karena galaksi dan alam semesta sangat besar, dan sama sekali tidak mungkin dia bisa melakukannya sekarang. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga dan menggunakan semua kartunya, dia tetap tidak bisa lakukan itu sama sekali. Ada juga pembudidaya pedang yang kuat. Kamu melihat ke ujung galaksi dan alam semesta. Setelah merenung dalam waktu yang lama, tubuhnya bergetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung galaksi. Dia memutuskan untuk memeriksanya. Meski agak beresiko, jarang sekali melihat pendekar pedang seperti itu, bagaimana mungkin Anda tidak melihat keanggunannya? Tidak lama kemudian, setelah Ye Guan melakukan perjalanan melalui alam semesta galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dia sampai di alam semesta galaksi yang telah punah. Telah terhapus seluruhnya. Melihat pemandangan di depannya, Ye Guan tampak serius seperti sebelumnya. Siapa yang bertanggung jawab atas pedang ini? Pada saat ini, aura misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Melihat pemandangan ini, Ye Guan buru-buru menyembunyikan auranya dan melarikan diri ke dalam kegelapan. Segera, banyak pria kuat misterius muncul di sekitar. Ketika orang-orang kuat ini melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua terkejut. Galaksi dan alam semesta ini telah musnah secara tiba-tiba. Orang kuat macam apa yang bisa melakukan ini? Tahukah Anda ini bukanlah langit berbintang, melainkan galaksi alam semesta, yang luasnya tak terhingga. Mungkinkah Tuhan telah turun? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari keheningan yang semula. Tuhan datang. Kamu melihat ke kejauhan dengan mata tenang. Menurutnya, itu jelas bukan dewa, karena pedang itu tampak familiar baginya. Sayangnya, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas karena dipisahkan oleh bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah itu bibinya? Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berbalik untuk pergi. Sekarang dia memiliki warisan Tuhan dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Jika masalah ini tersebar, dia akan menjadi incaran orang-orang kuat di seluruh zaman dulu. 9 pembuluh darah leluhur. Siapa yang bisa menolak godaan ini? Oleh karena itu, prioritas utama adalah mengembangkan dan meningkatkan kekuatan diri sendiri. Pada saat ini, lebih penting lagi untuk tetap bersikap low profile. Ye Guan hendak meninggalkan lapangan dengan tenang, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lapangan. Apa itu? Mendengar ini, Ye Guan berhenti dan melihat ke atas. Sebuah kapal awan besar melayang keluar dari kehampaan. Kapal awan itu panjangnya puluhan ribu kaki, bergerak perlahan dari kehampaan, seperti hantu. Dan di atas kapal awan itu, ada sebuah bendera yang panjangnya 10.000 kaki. Di tengah bendera itu ada karakter besar berwarna merah darah, Mu. Ye Guan sedikit bingung. Pada saat ini, kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menyapu kapal awan.
Namun, begitu kesadaran spiritual ini mendekati kapal awan, mereka menghilang tanpa jejak. Merasakan pemandangan ini, orang-orang berkuasa di sekitar semuanya terkejut. Pada saat ini, aliran energi spiritual tiba-tiba melonjak keluar dari kapal awan. Ketika mereka melihat energi spiritual ini, ekspresi setiap orang yang hadir berubah. Ternyata itu Zuyuan. Ada sumber leluhur di kapal awan, dan sumber leluhur ini sangat murni. Tidak hanya itu, melihat postur ini, mungkin ada urat leluhur di kapal awan, karena sumber leluhur sangat banyak, semuanya membentuk kabut spiritual. Hanya garis keturunan leluhur yang bisa seperti ini. Ketika mereka menyadari bahwa mungkin ada darah leluhur legendaris di kapal awan, mata orang-orang kuat dalam kegelapan tiba-tiba menjadi panas. Silsilah leluhur, eksistensi paling berharga di alam semesta saat ini. Tapi Ye Guan perlahan mundur. Jika terjadi kesalahan, pasti ada monster. Kemunculan kapal awan yang tiba-tiba dan sumber leluhur yang memancar ini. Kemunculan tiba-tiba kapal awan, kemunculan tiba-tiba sumber leluhur, kemunculan tiba-tiba urat leluhur. Mengapa baunya seperti penegakan hukum penangkapan ikan? Semakin Ye Guan memikirkannya, semakin ada sesuatu yang salah, dan dia mempercepat dan mundur. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba menyapu dan langsung menuju ke kapal awan di kejauhan. Ketika mereka melihat seseorang mengambil tindakan, orang-orang kuat yang bersembunyi di sekitar tidak bisa lagi duduk diam dan bergegas menuju kapal awan. Mereka juga tahu ada yang tidak beres, namun saat ini, mereka tidak peduli karena godaan dari pembuluh darah leluhur terlalu besar. Ketika manfaatnya cukup besar, maka risikonya sepadan. Segera, setidaknya ada 100 ahli top di bidangnya langsung menuju kapal awan, takut jika mereka terlambat pembuluh darah leluhur mereka akan direnggut oleh orang lain. Kamu melihat dan menemukan bahwa di antara orang-orang kuat yang bergegas, tingkat terendah adalah Kaisar Takdir, dengan Kaisar terhitung 80%, dan ada beberapa orang kuat di tingkat Tianjun. Mereka semua adalah monster tua. Tepat ketika semua orang bergegas ke kapal awan, sebuah buku darah tiba-tiba terbang keluar dari dalam kapal awan. Dalam sekejap, ribuan kaki darah muncrat, dan orang-orang kuat yang bergegas langsung tenggelam oleh darah. Dalam keheningan kehampaan, jeritan terus terdengar. Di bawah tatapan serius Ye Guan, orang-orang kuat itu langsung dihancurkan oleh cahaya darah, dan kemudian berubah menjadi aliran darah dan dituangkan ke dalam buku darah. Dalam waktu kurang dari 10 napas, semua orang kuat berubah menjadi darah. Melihat adegan ini, Ye Guan kaget. Tahukah Anda, di antara orang-orang kuat ini, ada beberapa yang berada di level Tianjun. Namun, saat dihadapkan pada cahaya berdarah itu, tidak ada perlawanan sama sekali. Sangat menakutkan. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba terbang keluar dari kapal awan. Wanita itu mengenakan gaun berwarna merah muda. Roknya setipis kerudung. Dia memiliki rambut hitam dan mata merah. Penampilannya tiada taraf, tidak seperti yang seharusnya ditemukan di dunia manusia. Dia membuka telapak tangannya, dan buku berdarah itu terbang ke tangannya. Melihat buku berdarah itu, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan sebuah senyuman muncul, yang membuat jantungnya berdebar-debar. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat posisi Ye Guan, dan berkata dengan terkejut, seekor ikan yang lolos dari jaring. Saat suaranya turun, dia sudah muncul di depan Ye Guan. Jempol kiri Ye Guan menekan gagang pedang, tapi dia tidak bergerak. Namun, kekuatan pedang dan darah di tubuhnya siap dilepaskan kapan saja. Menghadapi wanita ini, dia tidak berani gegabah sama sekali. Jika dia tidak mengambil tindakan, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberikan pukulan fatal padanya. Keduanya saling memandang. Wanita itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak memperjuangkan garis leluhur sekarang?" Senyuman ini sungguh membingungkan seluruh makhluk hidup dan menggoda jiwa manusia. Ye Guan menstabilkan pikirannya dan berkata dengan tenang, "Jika terjadi kesalahan, pasti ada monster." Oh,
Mendengar perkataan Ye Guan, wanita itu tiba-tiba menjadi tertarik. Tahukah kamu kalau itu jebakan? Ye Guan sedikit mengangguk kebanyakan. Wanita itu memandang Ye Guan dengan hati-hati dan berkata sambil tersenyum, saya tidak pernah berpikir bahwa orang-orang tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak memahami sebaik Anda, seorang pemuda. Ye Guan Dao, godaannya terlalu besar. Ketika keraguan sudah cukup besar, banyak orang yang sangat bersedia mengambil risiko, bahkan jika nyawa mereka dalam bahaya. Wanita itu berkedip, sepertinya kamu tidak takut padaku. Dia harus mengatakan bahwa dia sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa dari awal hingga sekarang, meskipun pria itu telah berjaga-jaga, dan pedang di tangannya siap untuk pergi, siap untuk dihunuskan kapan saja, tidak ada jejak rasa takut di matanya. Ye Guan berkata dengan tenang, akankah gadis itu mengambil tindakan terhadapku? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Ye Guan bertanya, kenapa? Wanita itu menggulung sehelai rambut di dadanya dengan tangan gioknya dan berkata sambil tersenyum, saya membunuh mereka karena mereka ingin mencuri garis keturunan leluhur saya. Anda tidak ingin mencuri barang-barang saya. Jadi bagaimana saya bisa membunuh Anda? Ye Guan terdiam. Wanita ini benar-benar memancing penegakan hukum. Wanita itu melirik pedang yang siap ditaruh di tangan Ye Guan, tersenyum, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Tidak lama setelah pergi, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan gumpalan asal leluhur melayang tepat di depan Ye Guan. Ye Guan tertegun dan bingung. Nak, kamu, di kejauhan, wanita itu melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang. Suasana hatiku sedang baik hari ini, dan aku akan memberimu perbuatan baik. Setelah mengatakan itu, dia sudah muncul di kapal awan, dan segera dia dan kapal awan menghilang di ujung galaksi. Kamu melihat sumber leluhur di depannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menyingkirkan sumber leluhur dan berbalik untuk pergi. Di kapal awan, wanita itu membuka telapak tangannya, dan buku darah muncul di telapak tangannya. Merasakan darah mendidih di buku darah, senyuman menyentuh tiba-tiba muncul di wajahnya. Saat ini, seorang pemuda berjubah hitam muncul di belakangnya. Pemuda berjubah hitam memandang ke ujung langit berbintang yang jauh dengan mata dingin. Meskipun ranah pemuda tadi tidak tinggi, darah dan jiwanya lebih kuat daripada Raja Surgawi. Mengapa tidak berintegrasi dia ke dalam buku ajaib? Wanita itu bertanya, apakah anak laki-laki itu pantas mati? Pemuda berjubah hitam itu mengerutkan kening. Wanita itu tertawa kecil. Orang-orang yang aku, Mo Yao Yao, bunuh adalah orang-orang yang ingin merampas garis keturunan leluhur kita. Orang-orang ini harus dibunuh. Tetapi pemuda ini tidak memiliki pikiran jahat terhadapku. Jadi mengapa dia melakukannya? Bunuh dia. Pemuda berjubah hitam melirik Mo Yao Yao dan berkata, bertele-tele. Mo Yao Yao tersenyum dan berkata, jalannya bersih, semuanya tergantung sebab dan akibat. Saya tidak memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Jadi kata sebab dan akibat harus dihormati. Dia tidak memiliki niat jahat. Jika saya membunuhnya, saya akan melakukannya dipengaruhi oleh sebab dan akibat. Pemuda berjubah hitam itu mencibir. Jadi bagaimana jika itu sebab dan akibat? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Namun pemuda berjubah hitam itu menolak menyerah. Saya tidak percaya sebab dan akibat yang Anda sebutkan. Saya tidak percaya bahwa membunuhnya akan menimbulkan akibat yang buruk. Jika Anda tidak percaya, bisakah kita melakukannya? Taruhan. Mo Yao Yao meletakkan buku darah di tangannya. Lalu berkata, jangan berjudi. Pertarungan roh adalah hal yang paling tidak perlu. Terlebih lagi, dia masih mengagumi pemuda itu, karena ketika dia melihatnya, matanya jernih dan hatinya jernih, serta dia tenang dan tenteram. Anak laki-laki seperti ini seharusnya memiliki masa depan yang baik, jadi dia memberinya petunjuk tentang nenek moyangnya. Mengenai masa depan, dia tidak terlalu memikirkannya. Pemuda berjubah hitam itu melirik ke arah Mo Yao Yao dan berkata,
Saya akan membuktikan bahwa Anda salah, tunggu saya sebentar. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Saat ini, Mo Yao Yao tiba-tiba berkata, dia tidak punya permusuhan denganmu. Jadi mengapa kamu ingin membunuhnya karena marah? Pemuda berjubah hitam tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Melihat dia tidak bahagia. Apakah ini alasan yang bisa diterima? Mo Yao Yao sedikit mengernyit. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, saya ingin melihat apakah ada sebab dan akibat di dunia ini yang tidak mampu ditanggung oleh keluarga kerajaan saya. Keluarga kerajaan, keturunan dari 5 dewa agung, bersambung.